Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang kami terima. Mohon izin kami mewakili dari institusi SKK Migas. Mungkin dari Bapak sekalian di sini masih kurang familiar SKK Migas itu apa. Dan memang kami tidak pernah langsung berhubungan dengan khalayak umum. Nah, di sini kita akan coba melihat bahwa di mana peran SKK Migas pada kebijakan satu peta. Kita mengetahui bahwa ada tumpang tindih lahan yang menyebabkan ada hambatan pada pembangunan infrastruktur maupun pemerataan ekonomi. Di situ kami, SKK Migas, menjadi bagian dari 158 peta tematik, 24 kementerian lembaga, tapi tidak pernah muncul di permukaan, namun kami menjadi bagian dari Kementerian SDM. Kementerian SDM sendiri menyumbang peta energi pada satu peta ini, di mana energi terbagi menjadi 4, listrik, mineral, migas, dan energi baru dan terbarukan. SKK Migas berada pada sektor migas. Namun demikian, migas tidak hanya SKK Migas, dikarenakan ada dua bagian dari migas, yaitu hulu migas atau upstream, dan yang kedua adalah hilir migas atau downstream. Di hilir migas kita ketahui badan yang berurusan dengan kegiatan ini disebut sebagai BPH Migas. Sementara di hulu migas yaitu Satuan Kerja Khusus Migas atau SKK Migas. Artinya bahwa kami sumbangan atau kontribusi peta spasial yang diharapkan pada kebijakan satu peta ini itu adalah bagian dari Kementerian SDM, bagian dari migas, dan bagian dari hulu migas. Baik. Nah, atas dasar itu pula Kementerian SDM menanggapinya dengan membuat One Map SDM. Tapi lagi-lagi One Map SDM ini terdiri dari 4, yaitu kelistrikan, migas, mineral, dan EBTKE atau energi baru, terbarukan, dan konversi energi. Dengan adanya One Map SDM ini, maka SKK Migas akan mengisi atau berkontribusi pada sektor hulu migas. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini masih kurang atau jarang sekali berurusan dengan SKK Migas, dikarenakan eksklusivitas dari kalangan hulu migas, yang mana SKK Migas mewakili kementerian dan negara pada umumnya berurusan dengan para kontraktor sejumlah 170 blok wilayah PSC kontrak, baik itu merupakan konvensional migas maupun non-konvensional. Nah, dengan adanya urusan antara hanya kami dengan para operator atau kami sebut sebagai KKKS, kontraktor kontrak kerjasama, maka kiprah kami memang tidak cukup terlihat. Karena itu apapun yang kami lakukan, kami rencanakan yang akan nanti dipaparkan di sini lebih banyak terjalin atau diterapkan pada kalangan atau lingkungan eksklusif tersebut. Nah, dengan menjadi bagian dari 178 peta tematik tadi yang akan menentukan strategi dari pembangunan nasional, maka SKK Migas mencoba untuk pertama-tama mengumpulkan data secara manual. Ini yang terjadi setelah tidak lama berselang ketika Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang kebijakan satu peta diluncurkan. Tapi kemudian apa yang kami temui bahwa pengumpulan data tidak mudah dan kami selalu mendapatkan penugasan berkala yang terus-menerus kami dapatkan dari para stakeholders kami, dikarenakan sifat dari data yang kami kumpulkan merupakan data offline yang membutuhkan pembaruan setiap ada perubahan. Dan dengan update manual seperti ini, maka pertukaran yang terjadi antara kami dengan
kalangan kontraktor K3S bersifat file, terus kemudian karena mereka eksklusif pada wilayah kerja masing-masing, mereka menggunakan datum atau sistem koordinat yang tidak pernah atau tidak seragam. Yang ketiga, pembaruan itu offline. Dan yang keempat, otomatis karena konsolidasi data, pengumpulan data ada di pihak kami, maka kami harus melakukan konversi, baru kemudian kami upload ke geoportal. Nah, kondisi ini tentu saja membuat kami bahasa kita kelabakan, karena kebutuhan atau keperluan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, yang menanyakan tentang kontribusi sektor hulu migas, itu diharapkan terjadi dengan cepat dan strategik. Karena itu kami mencoba di tahun 2019 tepatnya, mengingat bahwa pertimbangan kami bahwa EIS application yang terjadi saat ini yang digunakan oleh kalangan kami di hulu migas, antara SKK Migas dengan hulu migas, telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan, yaitu mulai dari manual mapping, kemudian aerial dari atas, kemudian digital mapping, dan yang terakhir adalah collaborative mapping. Nah, digital mapping sudah kami lakukan, tapi silo, artinya tidak pernah terhubung satu sama lain, walaupun dalam satu lingkungan yang sama. Dan itu memang zamannya seperti itu. Artinya bahwa kondisi ini disebabkan oleh kemajuan teknologi sharing yang belum semasif saat ini. Nah, dikarenakan dengan kemajuan sharing yang telah terjadi hingga saat ini, dimungkinkan kita melakukan yang namanya pertukaran data berbasis service, maka kami mencoba menginisiasi. Berdasarkan dasar hukum yang tadi sudah kita sampaikan di slide yang sebelumnya, ditambah dengan Renstra SKK Migas tahun 2020 untuk tahun 2030, dengan target produksi 1 juta barrel oil per day dan 12 BSCFD untuk bisa tercapai di 2030, ditambah lagi dengan evolusi pemetaan yang terjadi di kalangan kami di sini, bahwa kita sudah mencapai di level mutual. Saat ini sudah kita sanggup untuk bisa wujudkan ke level mutual atau kolaboratif. Maka kami mencoba untuk bagaimana kita melakukan satu sama lain antara SKK dengan kontraktor K3S, melakukan transformasi bersama, inovasi bersama, dan tentunya di akhir adalah kolaborasi bersama. Dan bentuknya seperti apakah itu? Di tahun 2013 mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti, kami mencoba untuk pengumpulan data secara manual. Namun lagi-lagi banyak pertimbangan yang menyebabkan kami harus mengulangi pekerjaan yang sama akibat file atau bentuk data yang masih dalam file base. Kemudian kami coba setelah 2019, setelah adanya peluncuran dari GeoService API oleh Esri International, di situ kami menemukan bahwa sharing services antara satu institusi dengan yang lain dapat terjadi hanya dengan menggunakan service. Karena itu kami coba untuk proof of concept antara kami dengan beberapa K3S yang kami kelola, dan di situ kami berhasil untuk menampilkan seluruh apa yang dimiliki oleh mereka pada geoportal SKK Migas. Nah, di sini kami mencoba untuk mempropos apa yang disebut sebagai pemetaan 4.0 upstream 4.0, di mana pemetaan ini lebih mengandalkan pada pertukaran data berbasis service. Karena itu by konsep kami mencoba untuk memperkenalkannya di NRI Forum 2019, dan kemudian kita mengalami pandemi COVID. Baru tahun 2022, tepatnya bulan Desember, kami berhasil merampungkan arsitektur untuk pertukaran data berbasis service antara SKK Migas dengan kontraktor K3S. Nah, setelah itu di Juli-Agustus 2023 kami mencoba melakukan sosialisasi atas blueprint tersebut, yang kemudian dilanjutkan tepat minggu lalu kami baru saja menyelesaikan penyusunan standar, di mana penyusunan itu kami melibatkan berbagai kalangan termasuk
tidak hanya dari kami, dari kalangan hulu migas saja, tapi juga dengan stakeholders, dalam hal ini adalah kementerian, kemudian pihak praktisi, subject matter expert, bahkan ke pihak akademisi. Nah, apa yang kami sedang bangun di sini? Yang pertama adalah blueprint yang kami sebut sebagai sistem pemetaan kolaboratif tata ruang hulu migas, atau kami singkat sebagai spektrum. Di mana spektrum ini berlaku untuk kami, SKK Migas dan kontraktor K3S, yang mana nantinya akan saling berhubungan tanpa harus memindahkan data antar satu tempat ke tempat lainnya, tapi cukup dengan menyediakan servis dan kami SKK membacanya. Karena itu kami memiliki 5 visi di blueprint ini. Yang pertama adalah digitalisasi itu sendiri, yang kedua adalah standarisasi. Standarisasi yang dimaksud adalah bagaimana data bisa ditransfer dan diterima dengan baik dengan format yang disepakati bersama, yang telah kami selesaikan kemarin di minggu lalu tepatnya. Yang ketiga adalah interkoneksi infrastruktur antara kami, SKK Migas, dengan kontraktor K3S. Yang keempat adalah privasi, kami menjamin privasi bisnis, data bisnis yang mereka kelola selama ini. Dan yang terakhir adalah inovasi. Karena itu di milestone kami menentukan bahwa setelah arsitektur maka kami akan menyelesaikan standar, kemudian governance infrastructure, kemudian baru kita masuk ke yang kita sebut sebagai main atau final inisiatif. Berikut adalah arsitektur yang ada, kemudian kita membentuk 5 working group berdasarkan visi tadi. Yang pertama adalah standarisasi, kedua adalah PTK atau pedoman tata kerja interkoneksi terkait dengan infrastruktur. Yang ketiga adalah integrasi metadata. Di sini integrasi metadata yang dimaksud adalah bagaimana kami bisa menyatukan seluruh data kontraktor K3S yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam satu datum atau sistem koordinat tunggal yang disepakati. Dengan demikian akan terjadi atau terjalin jaringan peta yang seolah-olah ada pada satu tempat yang sama, yaitu di di SKK Migas, namun behind the scene semuanya tersebar pada sumber data masing-masing. Nah, 5 ini kemudian dengan adanya yang kemarin kami telah selesaikan, bahwa standar sudah kami selesaikan dengan baik, walaupun nanti akan masih ada kelanjutan berupa versi-versi sebelum berikutnya. Kami berhasil membentuk semacam forum untuk bagaimana standar ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian PTK pedoman tata kerja sedang kami rumuskan dan kami rundingkan di internal SKK Migas untuk bisa di-apply ke K3S. Dan next year mungkin 2024 kita coba untuk integrasi peta atau metadata seluruh K3S. Dan setelah jaringan peta metadata terjalin, terbentuk, maka kita mungkin melakukan yang namanya sinkronisasi data bawah permukaan untuk seluruh wilayah kerja K3S di bawah kendali SKK Migas. Dan yang terakhir adalah di 2025 dan seterusnya kita berharap bahwa hubungan kita dengan para stakeholders, dalam hal ini dengan Kementerian SDM, sektor migas, kemudian dari situ sektor migas akan berhubungan dengan sektor energi pada OneMap yang pada akhirnya akan menyusun 178 peta tematik yang menjadi target pada kebijakan satu peta secara level nasional. Untuk itu, di sini kami menyatakan bahwa FGD workshop standarisasi yang telah kami lakukan kemarin, tepatnya di minggu lalu sudah selesai dan menghasilkan draft untuk blueprint yang berisi juga diantaranya tentang pedoman tata kelola, kemudian standar data yang akan di-apply untuk bagaimana K3S kontraktor dapat menyediakan data tersebut kepada kami untuk bisa membacanya, dan yang terakhir adalah keamanan. Dan kami juga sudah meresmikan terbentuknya forum antara kami untuk dalam hal menjaga agar standarisasi dapat terus dilakukan dari versi 1 dan versi 2 dan seterusnya. Pada akhirnya izinkan kami mungkin secara unofficial, mungkin ini kami habis ini juga akan melakukan kick off official di Nusa Dua Bali di hari yang sama,
bahwa sistem pemetaan ini akan kami kick off di antara kami di kalangan hulu migas untuk akhirnya kami bisa merilis blueprint dokumen spektrum yang akan berlaku antar kami, dan yang pada akhirnya kita akan memberlakukan standar yang telah kami rumuskan kemarin untuk diterapkan di masing-masing sumber data K3S. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.